Saya, Made Jamiyanti, dari Sekolah Perempuan Serikandi Desa Dapur Kajian Pasar Bali, ingin membacakan kisah Murcian. Sebelum bekerja menjadi pekerja rumah tangga PRT, saya pernah bekerja di sebuah resto dan dipecat karena hamil. Di resto itu yang pendapatan menikah juga langsung dipecat. Saya pernah bekerja di sebuah restoran di Jakarta, tetapi dipecat karena kedapatan hamil. Sejak itulah saya bekerja menjadi pekerja rumah tangga PRT. Nama saya Mursian. Saya lahir di sebuah desa kecil di Gunung Kidul, Yogyakarta. Saya adalah anak petani. Ibu saya juga seorang penjual sayur di kios pasar tempat saya aktif. Bapak saya seorang penjaga malam di kantor kecamatan. Sewaktu kecil hidup saya sangat sederhana. Saya bersyukur masih bisa sekolah sampai dengan sekolah menengah ketombi atas, SEMEA, yang setingkat SMA. Bagi kami di desa sekolah sampai SMA itu sudah sangat luar biasa. Apalagi saya bisa sekolah dengan naik sepeda. Setelah tamat SEMEA pada 1987, saya ikut kakak saya ke Jakarta. Tidak sampai 1 bulan, saya sudah mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah restoran. Saya bekerja selama 1 tahun di sana. Ketika saya mengontrak rumah, saya berkenalan dengan laki-laki tetangga saya yang kebetulan mengontrak rumah. Saya kemudian berkenalan dan menikah dengan laki-laki itu. Umur saya 19 tahun kala itu. Saya pun tetap meneruskan bekerja sebagai kasir di restoran. Hingga akhirnya saya diberhentikan tanpa pesangon karena hamil. Saya dipecat karena telah melanggar peraturan. Di restoran itu kalau ketahuan hamil maka tidak boleh bekerja lagi di sana. Jangankan hamil, ketahuan punya suami saja maka tidak boleh bekerja lagi di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga saja. Kami kemudian tinggal di rumah mertua. Dengan dibantu orang tua, hidup kami tak pernah kekurangan. Namun, hidup ternyata berputar seperti roda pedati dan tidak semulus yang saya bayangkan. Selama 23 tahun saya menikah dan punya 3 anak. 2 anak saya sudah sarjana dan sangat yang bungsu saat itu baru kelas 3 SD. Namun perkawinan saya kandas dan saya pisah dengan suami pada 2011. Sejak itu saya menyandang status baru sebagai single parent. Sejak berpisah dari suami, saya hidup dengan anak-anak saya. Kami mengontrak rumah, sejak itu saya jadi tertutup, menyendiri, dan banyak lindung. Sampai 1 tahun lamanya kondisi saya begitu. Karena tuntutan ekonomi, saya perlu memenuhi macam-macam kebutuhan karena tabungan sudah menipis. Lalu sejak itulah saya mencoba menjadi PRT. Saya menjadi PRT pertama kali dengan gaji 600.000 per bulan. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dan tidak mendapat libur, apalagi ketika tanggal merah. Saya kuat bekerja 2 tahun di sana. Lalu saya pindah karena ada tawaran yang lebih bagus. Kerja jam 7 pagi sampai jam 4 sore dan minggu diberikan libur. Hingga akhirnya pada 2016 saya kenal Mbak Yulianti dan diajak masuk ke organisasi PRT Sapu Lidi. Saya sangat penasaran sama organisasi Sapu Lidi. Ternyata grup Sapu Lidi adalah organisasi khusus PRT. Saya tertarik karena di setiap pertemuan bisa bertemu teman. Ada kegiatan sekolah berisi materi-materi tentang PRT dan juga diajarkan bagaimana cara menyikapi majikan yang galak atau judes. Walaupun selama jadi PRT sampai saat ini saya belum pernah kerja dengan gaji besar dibandingkan dengan teman-teman kerja dengan orang asing. Namun saya bersyukur karena yang penting hari Minggu saya libur. Bahasa Inggris saya juga jelek, maka tidak bisa kerja dengan orang asing. Di organisasi ini les bahasa Inggris tetap saya tidak bisa mengikuti soalnya sudah faktor umur. Saya ketinggalan terus, jadi malu dan merasa tidak enak pada guru yang mengajar. Sejak itu saya tidak ikut lagi. Hingga kini terhitung sudah 8 tahun saya menjadi PRT dan sudah 4 tahun ikut organisasi tetapi belum lahir juga berbahasa Inggris. Namun akhirnya saya juga berhasil setelah belajar bahasa Inggris, namun dengan sungguh-sungguh dan saya akhirnya punya kesempatan bekerja dengan orang asing. Demikian cerita dari saya. Terima kasih.